Sebenarnya saat ini sih kita lagi menantikan ajang AFF ya, dan harusnya Mimin ajak teman-teman untuk mengulas persiapan timnas Indonesia jelang AFF. Tapi sepertinya Coach Shin lebih senang nih untuk bicara soal Piala Dunia dulu, seperti yang ditunjukkan saat baru-baru ini ketika Coach Shin melakukan interview eksklusif bersama salah satu host dan aktor senior di Korea. Coach Shin menceritakan banyak hal, seperti Marcelino, Kevin Dix, hingga yang gak kalah menarik soal kunci Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Lantas, apa saja kunci Indonesia untuk lolos ke Pildun yang jadi mimpi Coach Shin termasuk seluruh masyarakat di Indonesia? Dan kejutan apakah yang disiapkan PSSI untuk membantu Coach Shin mewujudkan mimpi tersebut? Berikut ulasan selengkapnya. 북중미 월드컵 가자! 가자! 간다! semangat! 감사합니다. 가요. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Bukan rahasia lagi jika euforia Road to World Cup saat ini tengah menggema di seluruh Indonesia, terkhusus bagi para penggemar timnas. Kemenangan kontra Arab Saudi beberapa waktu lalu tak hanya memberi 3 poin, tapi juga memberikan kepercayaan diri yang besar kepada kita semua, bahwa Indonesia punya kualitas, punya kemampuan, dan punya kesempatan untuk masuk ke ajang Piala Dunia. Dengan 6 poin dan 4 laga sisa yang masih dimiliki, peluang untuk menutup round 3 di posisi 3 dan 4 terbilang cukup besar. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia menutup round 3 di posisi runner-up, yang artinya Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 yang telah menjadi mimpi negara besar ini. Bicara soal potensi ke World Cup inilah, baru-baru ini Coach Shin menjelaskan, apakah yang jadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Jika Mimin rangkum dari interviewnya dengan sahabatnya dari Korea, maka pertama, Indonesia telah berubah secara mental. Mental inferior atau kalah duluan sebelum bertanding, dan selalu mencari-cari alasan yang dulu dimiliki timnas saat harus menghadapi tim lain, dinilai sudah tak ada sama sekali. Dan itu kenapa timnas nggak takut saat harus menghadapi tim-tim kuat Asia lainnya. Dan bagi Coach Shin, laga uji coba menghadapi Argentina menjadi salah satu laga kunci yang mengubah mentalitas tersebut. 쉽게 자포자기라고 경기에 들어가요. 그러니까 경기가 될 수가 없었어요. 자제를 먼저 하는구나. 네. 그냥 자제를 먼저 한다기보다 안 됐을 때 핑계거리를 먼저 찾는 거예요. 근데 지금은 그런 부분이 싹 사라졌죠. 지금 없어진 것 같은데. 완전히 없었어요. 왜냐면 월드컵 우승했던 아르헨티나하고도 우리가 해서 2대0으로 졌거든요. 보면서. 2대0으로 졌는데 경기 내용은 물론 볼 점유율 이런 거 밀렸지만 잘했거든요. 그러다 보니까 이런 게 하면서 선수들이. Selanjutnya, aspek lain yang dijelaskan juga meningkat dari timnas adalah kekompakan, hingga fasilitas yang diberikan dengan maksimal oleh PSSI. Jadi diceritakan oleh Coach Shin di round 2 saat Indonesia memainkan laga tandang ke Irak dan Filipina. Timnas sempat menjalani perjalanan melelahkan dengan menggunakan pesawat ekonomi dan harus melakukan banyak transit yang tentu saja menguras tenaga pemain sebelum bertanding. Saat itu Erick Thohir nggak tahu masalah soal pesawat ekonomi tersebut karena Sekjen PSSI nggak melaporkannya. Tapi setelah diberitahu Coach Shin, Erick Thohir memerintahkan penggunaan pesawat kelas bisnis. Sekarang timnas mendapatkan charter atau pesawat sewaan, di mana menurut Coach Shin Taeyong, fasilitas ini memberikan dampak signifikan bagi mental pemain. Para pemain akan berpikir jika PSSI dan Indonesia telah memberikan pelayanan terbaik padanya, sehingga mereka juga harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia saat dimainkan di lapangan. Terakhir, bicara soal hitung-hitungan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, pelatih asal Korea ini mengatakan jika targetnya adalah meraih hasil imbang kontra Australia, menang 2 kali di kandang kontra Bahrain dan Arab, sebelum nothing tulus di laga kontra Jepang. Karena tentu saja akan sulit mengalahkan Jepang di kandang mereka. 근데 그게 바레인하고 너무 억울하게 비겼고, 이제 그 바레인하고 중국을 만약에 이겨버리면 6점이 달라붙어 버리니까 사실은 뭐 저 2위도 난 가능성이 있다고 봅니다. 최소 2승 1무 1패. Jadi itu adalah target minimal dari Coach Shin. Ia ingin mendapatkan 2 kali menang, 1 imbang dan mungkin 1 kalah. Kalau maksimal tentu menang semua ya. Tapi kami pikir itu target yang sangat realistis. Di laga kontra Australia, target imbang masih masuk akal.
Bahkan bukan tidak mungkin timnas memberikan kejutan dan meraih kemenangan. Barulah di laga kontra Bahrain timnas menang. Begitupun di laga kontra China di GBK. Dan jika bisa dicapai, maka timnas sudah pasti menempati posisi 3 atau 4. Bahkan jika beruntung, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di posisi runner-up. Dan untuk memfasilitasi itu, PSSI akan memberikan dukungan terbaik, termasuk kehadiran pemain baru seperti Ole Romani. Bicara soal calon pemain keturunan yang akan jadi kekuatan tambahan timnas Indonesia, Ole Romani sudah dipastikan oleh Pak Ketum jika ia akan menjalani sumpah dan siap bermain di bulan Maret. Kehadiran Ole tentu bisa jadi angin segar di lini serang, yang sejauh ini sejatinya sudah tampil cukup bagus. Kami katakan bagus karena dari 6 laga yang telah dimainkan, jumlah gol timnas itu udah 6. Jumlah itu sama dengan Australia dan lebih baik dari China dan juga Bahrain. So, agak berlebihan kalau ada yang bilang lini serang kita jelek. Karena nyatanya masih lebih bagus dari Arab dan Bahrain. Dan kehadiran Ole yang pasti akan membuat lini serang makin bagus. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. Selain Ole Romani, tambahan kekuatan yang dipastikan akan memberikan kejutan pada Australia di bulan Maret nanti adalah kehadiran Kevin Dix dan juga Messinghurst. Dua pemain ini sebelumnya nggak bermain di GBK saat Indonesia bermain imbang 0-0 kontra Australia, di mana dengan Kevin sudah pernah main atau menjalani debut. Begitupun dengan Messinghurst. Kedua pemain ini diyakini akan memiliki proses adaptasi yang jauh lebih baik, dan itu membuat timnas makin kuat. So, minimal akan ada 3 tambahan kekuatan yang memberikan daya kejut untuk Australia. Dan kami pikir, kehadiran mereka akan membuat peluang timnas Indonesia untuk menang di Australia terbuka. Kalian tentu nggak perlu meragukan kualitas Kevin Dix dong. Pemain yang jadi kunci Copenhagen memuncaki klasmen Liga Denmark hingga bersaing di UEFA Conference League atau mungkin kualitas match. Ada optimisme tinggi kalau dua pemain ini udah nyetel di timnas, dijamin sulit untuk negara manapun menjebol gawang timnas Indonesia. Cheer, ringing loud and clear. One team, one desire. Hearts full of fire. Days of blood and sweat. No regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise under starlit skies. On this epic quest, we will give. Ya jadi itu teman-teman, cerita soal cara Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau Mimin sih optimis kok, apalagi dengan kekuatan kita yang terus bertambah. Ole, Mes, dan juga Kevin bukan pemain biasa. Mereka adalah bintang grade A yang jika udah nyetel, kita bisa kok ngalahin Australia. Kalian setuju? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.